Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nampaknya sudah sangat rapi. Kemudian, apakah anak-anak Bapak seluruhnya sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Pak. Kedua, mungkin doa terlebih dahulu. Ista'in Iqra Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum apa yang ambil absen terlebih dahulu ya, kita lanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah kurban dan akikah. Sementara materi kita pada minggu yang lalu adalah haji dan umrah, pelaksanaan haji dan umrah. Ini apa itu haji? Berziarah ke Mekah. Ada berapa rangkaian kegiatan haji? Tawaf, umrah, sa'i, tahallul. Nah, tuh. Bentar ya di sini. Baik, pembelajaran kita pada hari ini adalah kurban dan Akikah. Kurban dan akikah. Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan atau kita telah melalui proses atau serangkaian ibadah kurban pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Jadi pelaksanaan kurban ini apakah boleh dilaksanakan kapan saja atau ada ketentuannya? Ada ketentuannya. Bagaimana ketentuan pelaksanaan kurban tersebut? Dikerjakan, Pak. Ya, silakan Bu Nafri. Dikerjakan setelah hari raya, salat hari raya Idul Adha. Ya, apa berarti sebenarnya? Jadi betul yang disampaikan oleh Nafri. Jadi pelaksanaan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Hijjah. 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Betul. Apakah hanya di tanggal 10 Zulhijjah saja kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban? Jadi kalau tidak hari apa? Setelah hari tasrik, hari apa? Tanggal berapa? Tanggal tasrik. Hari-hari yang diharamkan pada hari itu berpuasa. Baik. Jadi kita tuh setelah tanggal 10 Zulhijjah itu kita masih boleh melaksanakan rangkaian ibadah kurban, yaitu pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu bertepatan pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik. Jadi kita masuk kepada pengertian kurban. Kurban secara bahasa itu berarti dekat atau mendekatkan diri. Kepada siapa kita mendekatkan diri? Kepada Allah. Kepada Allah SWT. Betul ya. Jadi kurban itu secara bahasa artinya dekat. Sedangkan menurut istilah atau syariat Islam, kurban berarti hewan yang disembelih untuk dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kurban? Tentu ada. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hukum dari pelaksanaan kurban. Jadi hukum dari pelaksanaan kurban ini beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau pelaksanaan kurban itu sunnah muakkad. Juga ada yang mengatakan kalau kurban itu hukumnya wajib. Namun kita berlandaskan kepada Al-Quran. Quran surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Baik, Bapak minta tolong kepada Yusi, tolong dibacakan Quran surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 serta artinya.
Jadi dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 dan khususnya pada ayat 2 kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk washolli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Apa fungsi berkurban? Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan merujuk dari Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 tadi, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau mayoritas dari ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad, Rami? Nah, betul sekali. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Namun hukum kurban itu sendiri bisa berubah menjadi wajib apabila kita menazarkannya. Jadi anak-anak Bapak, ketika kita menazarkan untuk melaksanakan kurban, maka jatuh hukumnya menjadi wajib. Nah, ulama kita Imam Syafi'i atau yang mayoritas di Indonesia itu berpendapat kalau hukum dari berkurban itu adalah sunnah muakkad, tidak wajib. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan. Kemudian yang akan kita bahas itu adalah ketentuan hewan kurban. Jadi selain hari tadi, ternyata hewan kurban itu juga ada ketentuannya. Kalau hari kan ketentuan harinya tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, ternyata hewan kurban itu juga ada ketentuannya. Yang pertama, hewan yang dijadikan untuk hewan kurban adalah hewan ternak. Jadi di sini katanya hewan ternak. Kalau misalnya kita berkurban hewan liar, apakah boleh? Tidak. Kenapa tidak boleh kita berkurban hewan liar? Tidak sesuai ketentuan. Jadi ketentuannya sudah dikatakan kalau hewan yang akan dikurbankan itu adalah hewan ternak. Apa contoh dari hewan ternak? Yang boleh dikurbankan? Sapi, Kambing. Apa beda kambing sama domba? Kalau kambing itu bulunya berwarna coklat. Kalau domba bulunya keriting warnanya putih. Ya, emang ada yang berwarna, ada hitam, ada hitam coklat, ada hitam putih. Jadi warna kambing itu beragam. Memang yang belum ada cuma kambing yang warnanya pink. Bisa, cuman yang sejak lahirnya tidak ada gitu. Semuanya bisa diwarnai. Seperti domba bisa juga diwarnai menjadi warna pelangi ketika diwarnai. Baik, jadi contoh hewan ternak itu tadi ada unta, sapi, kerbau, domba, kambing. Itulah hewan-hewan yang boleh dikorbankan atau setelah ditentukan oleh ulama. Bapak, itu kemarin ada kabar kalau pas kurban ya sapinya di dalam situ ternyata anaknya itu sama Ada anaknya. dua ekor. Betul. Nah, itu termasuk kepada kriteria hewan. Jadi salah satu kriteria hewan yang akan dikurbankan itu adalah hewan yang sehat, tidak cacat, tidak sedang mengandung. Kemudian hewan yang dianjurkan itu adalah hewan kurban yang dianjurkan itu adalah hewan jantan. Kenapa? Itu untuk menjaga keseimbangan dari hewan kurban tersebut. Karena ketika contohnya tadi kata Sylvia, ketika kurban kemarin ada sapi yang sedang mengandung atau sedang beranak setelah dibelah perutnya. Nah, ketika itu didapati maka telah mati 2 ekor anak sapi, kan populasinya jadi tidak seimbang. Ketika yang disembelih itu adalah sapi jantan, maka itu tidak sedikit mempengaruhi kepada keseimbangan
untuk 5 ekor atau lebih dari sapi betina. Jadi untuk menjaga populasi tersebut dianjurkan untuk hewan kurban itu yang jantan. Kemudian ada syaratnya, hewan sapi ada syaratnya, unta juga ada syaratnya, kambing juga ada syaratnya, domba pun demikian. Jadi syaratnya itu adalah musinah. Ada yang tahu musinah? Musinah itu artinya gigi. Jadi hewan yang boleh dikurban tersebut ketentuannya adalah berganti gigi. Kemudian tidak cacat. Tidak cacat ini mencakup keseluruhannya. Tidak cacat mata, tidak cacat kaki. Misalnya kakinya pincang, kan itu termasuk kita kategori cacat. Kemudian kurus atau sakit seperti sakit mata, sakit kulit, itu sangat tidak dianjurkan untuk atau sebagai hewan kurban. Kalau bisa hewan kurban itu sehat. Nah, kemudian kita lanjut ke pemanfaatan daging kurban. Sebelum kita masuk ke pemanfaatan daging kurban, tadi ada di sini ketentuannya telah cukup umur. Nah, cukup umur di sini menurut anak bapak kira-kira gimana? Ada yang tahu ketentuan dari cukup umur yang dimaksudkan di sini? Contohnya unta 5 tahun, bagus ini. Kemudian sapi umur berapa? Sapi itu 2 tahun. Kemudian kambing dan domba itu sama 1 tahun. Itu ketentuan umur hewan kurban. Sampai sini ada yang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah pemanfaatan daging kurban. Nah, daging kurban ini sangat dianjurkan dibagikan dalam kondisi atau diperintahkanlah untuk membagikannya dalam kondisi mentah, karena dengan demikian masyarakat itu bisa mengelolanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini pembagiannya. Untuk yang berkurban sepertiga, untuk yang fakir miskin sepertiga, kemudian sepertiga yang lainnya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Berarti kan pas kurban kemarin anak-anak bapak ada yang dapat atau kebagian kurban? Ada yang di sini yang pergi untuk disuruh oleh orang tuanya untuk menjemput daging kurban? Yang tahu lebih bagus sekali, sangat mulia. Kalau di tempat bapak itu ambil sendiri 3 hari sebelum hari raya Idul Adha sudah dibagikan tupannya lagi, bukan dagingnya. Tupannya lagi setelah selesai pelaksanaan atau proses pembagian daging tadi baru diumumkan dan dijemput oleh masyarakat sekitar. Satu, siapa dulu? Nah, jadi yang pertanyaan kami tadi termasuk di sini kita sebagai peserta kurban, bukan? Misalnya kita sebagai peserta kurban. Jadi ketika kita menjadi peserta kurban itu kita memiliki hak sepertiga dari daging kurban tersebut. Akan tetapi misalnya kami ikut kurban sapi kan untuk 7 orang. Jadi yang sepertiga ini dibagi 7. 16. Orang dibandingkan lagi yang penting itu penyerahan tadi yang terutama Rahmi ambil hak Rahmi setelah sesuai yang ditetapkan, maka dari itu setelah itu boleh Rahmi gunakan. Rahmi bikin perintah, bagikan ke tetangga, disimpan di rumah. Pak, kalau misalnya kita dapat dari atau dapat juga dari kampung lain, dari yang lain boleh? Boleh, karena ketentuannya daging yang 1 ekor sapi itu kan ada jatah kita atau hak kita sebagai peserta kurban. Sepertiga biasanya sapi, sepertiga dibagi 7. Di luar dari yang sepertiga itu boleh dibagikan oleh
panitia kurban kepada siapa saja yang berhak untuk menerima. Kategorinya itu ini, wakil miskin dan masyarakat yang sekitar. Jadi boleh. Pak, ini Pak. Ya, silakan apa? Waktu sama berbagian sama yang berkurban dengan yang berkurban. Nah, itu sudah ketentuannya Allah tidak. Nah ini sepertiga jadi dapat satu ekor kerbau. Pak, dulu Pak banyak kalau yang punya hewan tuh dia dapat misalnya panunya, pokoknya lagi banyak dari orang. Iya Pak, kadang punya teman-teman. Baik, tidak apa-apa. Jadi itu sudah yang penting setelah ini yang sepertiga ini dibagikan kepada seluruh peserta, maka boleh diminta kepada panitia misalnya, Pak, demo kepadanya Pak, demo tulang supnya Pak, ya. Tuh, ya, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ada sebuah kisah yang mengisahkan tentang sejarah terjadinya kurban ini, yaitu sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nanti pada pertemuan ada akan kita bahas. Atau bisa dapat searching lebih dahulu di YouTube, di Google atau di referensi. Nah, ada hikmah dari kurban. Sebenarnya banyak hikmah berkurban itu, baik dari kita pribadi sebagai peserta, di masyarakat, kemudian bagi orang sekitar kita. Nah, ini bagi orang yang berkorban, contohnya menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita berkorban tersebut, kita bagi-bagikan, itu merupakan suatu kegiatan tolong menolong yang telah kita lakukan dengan masyarakat sekitar atau sekitar kita. Nah, ini bagi penerima menambah keimanan, memotivasi di mereka untuk lebih berusaha lagi pada masa yang akan datang. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Tidak? Benar-benar tidak? Kalau tidak, Bapak ada tugas yang akan Bapak berikan kepada Bapak, yaitu silakan nanti sesampai di rumah wawancarai